Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menampilkan hasil diskusi kami terkait konsep The Power Conflict of Art. Dalam interaksi, semua masyarakat dan pihak seringkali lahirkan konflik. Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Konflik yang dalam bahasa seringkali disebut sebagai pertentangan atau perselisihan dapat terjadi pada hubungan yang bersifat individual sebagai akibat perilaku dan perebutan kepentingan masing-masing individu yang bersangkutan. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada pihak tertentu. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan berbagai norma sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Ada 3 hal model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu budaya, ekonomi, politik. Dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, konsep konflik bisa diartikan sebagai pelaksanaan pendekatan masyarakat dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul. Jika konflik selalu ada, berarti konflik memang sebenarnya dibutuhkan. Konflik membuat masyarakat menyadari adanya banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan. Contoh PCA dari segi politik yaitu di salah satu daerah diketahui banyak masyarakat yang mengalami penyakit kulit. Tenaga kesehatan setempat pun mencoba mencari penyebab penyakit kulit masyarakat tersebut. Ternyata terdapat pabrik kimia yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Setelah mengetahui hal tersebut, masyarakat langsung mengadakan aksi tunjuk rasa. Masalah yang ditunjukkan dalam aksi tersebut karena pembangunan pabrik kimia yang menimbulkan pencemaran sungai, sehingga masyarakat mengalami penyakit kulit akibat limbah yang tidak diolah kembali sebelum dibuang. Masyarakat melakukan aksi di depan gedung DPRD untuk menuntut adanya kebijakan lingkungan sehat dan memberhentikan pabrik kimia tersebut. Konflik akan jadi suatu yang positif jika didapatkan dengan cara win-win solution. Setiap hubungan dua atau lebih pihak selalu berpotensi konflik, jadi tidak perlu jadi persoalan asal konflik tersebut dikelola. Hal tersebut justru akan memperkuat hubungan, namun jika tidak dikelola, maka hal tersebut akan merusak hubungan. Pemilik masalah konflik adalah mereka yang terpengaruh negatif atau rugi karena adanya konflik. Tanggung jawab pemilik konflik adalah harus menemukan penyelesaian konflik, meskipun dia bukan penyebab konflik. Berikut adalah 5 gaya yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik. Yang pertama ada avoiding. Seseorang yang sadar akan adanya konflik akan berusaha mundur atau menghindarinya. Contohnya, menghindari orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Yang kedua ada accommodating. Adalah ketika salah satu pihak berusaha untuk menenangkan lawan. Pihak tersebut bersedia untuk menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingannya. Dengan kata lain, bertujuan untuk membangun relasi, salah satu pihak bersedia untuk berkorban. Yang ketiga adalah competing. Ketika seseorang berusaha untuk memenuhi kepentingannya, terlepas dari dampak pada pihak lain dalam konflik. Dengan kata lain, ia bersaing. Contohnya ialah seseorang yang berniat untuk mencapai tujuan dengan mengorbankan tujuan lain, berusaha untuk meyakinkan yang lain bahwa kesimpulannya adalah benar dan kesimpulan orang lain keliru, dan mencoba untuk membuat orang lain disalahkan untuk masalah tersebut. Keempat, compromising. Dalam compromising tidak ada pemenang maupun pihak yang kalah yang jelas. Bahkan ada keinginan untuk menerima solusi yang diberikan kepuasan yang tidak seutuhnya kepada masing-masing pihak. Karakteristik tam membedakan kepada kompromi adalah bahwa masing-masing pihak bermaksud untuk memberikan sesuatu. Yang kelima itu ada collaborating. Dengan kolaborasi, niat dari para pihak adalah untuk memecahkan masalah dengan mengklarifikasi perbedaan daripada dengan mengakomodasi berbagai sudut pandang. Contohnya, berusaha untuk mencapai win solution
yang memungkinkan tujuan para pihak tercapai dan membuat kesimpulan dari penggabungan wawasan yang valid dari kedua pihak.